Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kita kesehatan dan kesempatan, dan terlebih pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi suri teladan bagi kita semua, Nabi rahmatan lil alamin, Nabi yang membawa agama Islam dari kegelapan sampai sekarang terang benderang, dari zaman biadab sampai pada zaman hari ini yang berada. Dan adapun saya di sini sebagai mahasiswa ilmu politik Universitas Sulawesi Barat dari kelas B angkatan 2021. Di sini saya akan mereview hasil bacaan saya tentang buku dari Surplus Bekerja di Kapitalis Pinggiran, yaitu dari Muhtar Habibi, pengantar LVD RKD, dan serta yang saya hormati yaitu dosen pengampu Pak Andi Mapatundru atau Pak Undu. Di sini langsung saya masuk di pendahuluan atau paragraf pertama, yaitu krisis ekonomi Asia 1997 sampai 98 mengantarkan dampak yang paling besar kepada Indonesia ini atau penduduk terbanyak di dunia keempat. Hal ini sangat berdampak kepada akibat kritisnya ekonomi, bangkrutnya kepada perusahaan-perusahaan yang ada, membuat para pekerja atau yang terdampak pada krisis ini tersebut membuat para pekerja informal bekerja sebagai yang menghasilkan atau yang bisa menghidupi tanpa melihat adanya pelindungan hukum atau hak-hak dasar untuk memenuhi kebutuhan dalam bekerja. Itu diabaikan atau tidak adanya jaminan pekerjaan yang menjamin bahwa kehidupan atau untuk kesehatan dalam pekerjaan ini, tidak adanya suatu kepastian hukum terhadap pekerjaan yang dilakukan terhadap pekerja informal ini. Hal ini melimpah bekerja rentan sektor informal pasca krisis ekonomi di negara keempat dunia ini di muka bumi yang merupakan mitos dunia pada 1990-an. Organisasi Perburuan Internasional memperkirakan pekerja rentan separuh dari pekerja rentan secara global berjumlah antara 1,48 hingga 1,59 miliar jiwa, atau setara dengan separuh dari total angkatan kerja dunia yang sebagian besar terletak di negeri pinggiran atau di dunia selatan. Para pekerja secara rentan mesti bekerja kondisi yang pilu dilukiskan oleh Organisasi Internasional Perburuan. Kualitas pekerjaan yang buruk, tidak produktif, dan pendapatan yang tidak dilindungi hukum. Absennya hak-hak saat bekerja, memadai perlindungan sosial, dan kurangnya perwakilan dan hak-hak bersuara paling terlihat di ekonomi formal. Dalam pandangan McDavis sebagai planet kumuh di mana miliaran orang memenuhi pinggiran-pinggiran Jakarta atau ibu-ibu kota dalam kehidupan berumah tangga yang semi permanen, tidak adanya sanitasi atau yang memadai, tidak kepastian hak tempat, yang terus mengintai kediaman keluarga mereka. Ini percaya bahwa dalam jangka panjang formalisasi pekerjaan merupakan langkah yang penting bagi penciptaan pekerjaan yang layak semua orang. Akhir-akhir ini globalisasi neoliberal dalam wujudnya yang disebut dengan perburuan tanah global dan sejak 2008 telah mengakselerasi
pemagaran tanah, dan pada tingkat dunia yang mengusir banyak orang dari mereka meski lagi-lagi mayoritas berada di kawasan negeri-negeri pinggiran. Hal ini perampasan tanah yang terjadi secara masif di Afrika atau Eropa Timur dan Amerika Latin berdasarkan luasan ukuran raksasa yang sejumlah besar. Warganya harus meninggalkan tanah. Globalisasi neoliberal tidak ragu lagi mendorong proses pengurangan jumlah petani dunia memiliki akses langsung ke tanah, meski proses ini telah dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia II. Dalam situasi ini, Taniali mengangkat pertanyaan penting. Dalam situasi bagaimana merawat pekerja yang terlibat dalam kondisi pekerjaan rawan, walaupun pertanyaan ini tidak disaksikan lagi amat krusial, namun tantangan ini diasingkan amat krusial. Namun tantangan demikian barangkali bisa dijawab dengan memiliki terlebih dahulu pengetahuan mengenai mekanisme. Dengan sendirinya akan hilang seiring dengan pembangunan ekonomi invisible. Marx sendiri menekankan pentingnya proses akumulasi kapital dalam proses pembentukan surplus populasi relatif. Akumulasi kapital yang melibatkan modal konstan atau mesin dalam variabel berupa tenaga kerja untuk menciptakan suatu surplus menjadi fondasi bagi akumulasi berikutnya. Kapital mesti meningkatkan produktivitas modal yang dimilikinya. Ini dapat dicapai melalui dua cara, yaitu nilai-nilai lebih yang memaksimalkan tenaga buruh untuk memproduksi sebanyak mungkin komoditas dengan menambah panjang jam kerja. Hanya saja tipe eksploitasi ini memiliki keterbatasan sendiri dari perspektif legitimasi sosial. Protes buruh baik melalui pemogokan maupun sabotase pekerjaan dalam sejarah kapitalisme membuat pengambilan surplus di absolut ini kian sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, pemilik kapital menggeser mekanisme ekstraksi surplusnya kepada penciptaan nilai lebih relatif. Caranya ialah dengan memperkenalkan penggunaan mesin untuk meningkatkan produktivitas. Di sini, apabila bergesernya atau transisi dari manual ke mesin, ini akan mengakibatkan suatu pengurangan buruh, yang dimana terjadi pengurangan buruh akan membuat pengangguran akan melimpah atau banyak tentara cadangan, yang disebutkan juga Marx, yaitu apabila massa proletar dan produktivitas dari tenaga kerja dan makin besar pula tentara cadangan kerja di industri. Artinya apa? Bahwa apabila mesin optimal dilakukan dan akan melahirkan proletar yang baru, pengangguran akan tinggi dan ketimpangan terhadap suatu pekerjaan akan sangat berdampak kepada orang yang tidak memiliki atau pengangguran. Marx menyimpulkan bentuk keseluruhan dari gerak industri modern bergantung pada transformasi konstan bagian dari populasi bekerja menjadi pengangguran atau semi pekerja manual, suatu yang relatif dengan mulai memainkan fungsi cadangan bagi pekerja aktif. Masuk di bagian 2, yaitu menyorot surplus populasi relatif di kapitalis pinggiran. Adalah penting untuk menyoroti pola spesifik bagaimana surplus populasi relatif terbentuk dan berkembang di kawasan akumulasi pinggiran. Proyek neoliberal telah berkontribusi pada kerusakan perekonomian domestik negeri-negeri pinggiran, dapat membuat tidak sambungnya perkembangan industri di sisi lain strategi industri berorientasi ekspor (EOI) hanya menyuguhkan fungsi kontradiktif antara menyerap dan menyingkirkan pekerja dalam jangka pendek. Strategi EOI mungkin berhasil mengembangkan pekerjaan produktif, di mana suatu pekerjaan apabila
produktif dalam industri akan menghasilkan suatu barang atau dalam pekerjaan semakin banyak. Dalam dilema menyerap pekerja produktif karena kian ganasnya persaingan antara negara untuk menarik investor, kurangnya investasi yang mayoritas disuplai dari luar negeri akan dengan mudah mengurangi laju ekspansi industri dan berujung pada gejala deindustrialisasi. Praktik neoliberal dan negara. Pertama-tama, neoliberalisme dapat dibedakan dalam dua dimensi, yaitu para teoritis. Neoliberalisme percaya bahwa kesejahteraan manusia dapat secara terbaik dengan dilakukan membebaskan kewirausahaan. Artinya apa? Bahwa neoliberal di sini ingin mengadakan pasar yang bebas dalam mengatur tanpa adanya intervensi dari pemerintah, sebebas-bebasnya atau melakukan dengan kemauan sendiri. Pasar bebas dan perdagangan bebas karakter ini di sini akan menimbulkan suatu ketimpangan yang besar apabila pasar bebas, karena setiap orang yang memiliki kemampuan atau individu akan semakin meningkat daripada orang yang sedikit atau kurangnya sentuhan dari skill. Tanpa adanya sentuhan dari pemerintah untuk mengatur atau mengelola, yang kaya akan semakin kaya, miskin akan semakin miskin. Disinilah peran pemerintah untuk menstabilkan harga-harga yang apabila masuk paham neoliberalisme Ricardo atau Adam Smith. Peran negara utamanya hanya menciptakan dan memelihara kerangka institusional yang memadai untuk mewujudkan tujuan-tujuan di atas level konkret. Harus menciptakan investasi yang bagi kumulasi kapital fungsi. Ini mencerminkan bias negara terhadap nilai lain seperti sosial, pekerja, dan lingkungan, yang keduanya hanya dilihat tidak lebih sebagai komoditas. Akumulasi pinggiran di era neoliberal bergeser menuju pembagian kerja institusional, karena tujuan utama proyek neoliberal ialah yang membentuk ulang kondisi yang diperlukan bagi akumulasi kapital. Proyek neoliberal turut berupaya mengubah model akumulasi di negara yang terkena penyusuan neoliberal. Artinya apa? Bahwa neoliberal ingin memasuki pasar-pasar dan mengatur atau tidak adanya intervensi dari negara, bebas melakukan pasar perdagangan atau apa yang dia ingin cita-citakan. Jadi ide dasarnya adalah kedua sektor pertanian dan industri diperlukan. Di satu sisi, pembangunan industri memiliki potensi lebih besar untuk mendorong inovasi teknologi, menangkap dinamika skala ekonomi, dan menciptakan eksternalisasi ekonomi. Industri juga dapat berkontribusi bagi pertanian dengan memproduksi mesin, perlengkapan, dan input modern. Sebaliknya, pembangunan pertanian juga amat diperlukan. Pertanian punya kapasitas potensi untuk menciptakan surplus lepas dari kemudian dapat dialokasikan untuk pengembangan industri. Dalam model negara pembangunan klasik ini, pembagian kerja nasional dibagi di antara dua sektor. Hal yang perlu diatasi hanyalah bagaimana negara mampu secara kreatif menyingkirkan kedua sektor agar saling terhubung dan saling melengkapi secara dinamis. Marx mendefinisikan surplus populasi relatif sebagai populasi yang berlebihan terhadap kebutuhan rata-rata kapital untuk menaikkan nilai sendiri, dan karena itulah adalah surplus populasi. Surplus populasi bagi kapital selalu bersifat relatif, karena beberapa pun kecil jumlahnya kapital tetap butuh jumlah populasi yang memproduksi komoditas. Artinya apa? Bahwa di sini kapital membutuhkan memproduksi atau komoditas. Tanpa adanya komoditas, tidak adanya produksi.
Populasi mengembangkan meliputi beberapa yang bekerja di pusat industri modern tapi kadang disingkirkan saat sedang tidak dibutuhkan dan pada saat lain direkrut kembali ketika kapital membutuhkan pekerja. Di masa sekarang, bekerja di pusat industri modern tapi kadang disingkirkan saat sedang tidak dibutuhkan dan pada saat lain direkrut kembali ketika kapital membutuhkan kerja. Di mana sekarang para buruh industri dan bekerja formal yang berstatus kontrak dan outsourcing menjadi bagian terbesar populasi mengembang. Ini surplus populasi terpendam terdiri dari barisan pekerja pertanian di pedesaan yang masih menyisakan atau langsung jadi surplus aktual. Nampaknya gambaran mengenai surplus populasi dalam lapisan kefakiran terkait dengan diskusi mengenai surplus populasi. Kefakiran untuk merujuk pada mereka, bukan pekerja. Yaitu masuk di bagian 3, negara neoliberal menundukkan kelas pekerja. Pro penyesuaian neoliberal di masa 1990-an, 1980-an pada dasarnya berhasil mengubah kontestasi kelas yang turut mentransformasikan watak negara. Bank Dunia dan IMF yang memotori proses liberalisasi ekonomi mencerminkan kepentingan kapital asing yang kuat. Kepentingan utama mereka ialah membuka ekonomi domestik yang ada pada masa 1970-an. Sebagian besarnya hanya dinikmati oleh kapital domestik dan patron politik berakhirnya era oil boom awal 1990-an. Menandai habisnya bahan bakar kelas kapital domestik untuk mengamankan kepentingannya, sementara di sisi lain membuka jalan bagi kapital asing untuk mulai turut menikmati kue ekonomi domestik lebih besar. Artinya apa? Bahwa apabila suatu negara ekonomi lebih besar yang menikmati atau yang mendapatkan dampak terhadap ekonomi besar ini adalah orang-orang yang petinggi atau elit, orang yang di bawah akan sedikit mendapatkan atau tidak seberapa dari apa besar yang didapatkan para pemilik atau yang memiliki ekonomi tinggi ini. Meskipun liberalisasi tidak berjalan sebagaimana yang diinginkan para pendukungnya, tetapi sebuah negara intervensionis yang berfungsi memfasilitasi akumulasi kapital atau katakanlah suatu negara neoliberal berhasil menciptakan. Artinya tentu saja negara neoliberal tidak hanya mengakomodasi kepentingan kapital asing dalam derajat tertentu. Kapital domestik yang bersedia mengikuti kerangka diajukan, kapital asing juga menikmati manfaat dari neoliberal. Negara sosialis nasionalis ala Soekarno. Pada awal kemerdekaan, negara Republik Indonesia secara luas bisa ditusikan oleh kondisi revolusi dan proses pembentukan. Sudah saja 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, tapi baru 4 tahun kemudian kedaulatan penuh diterimanya dari Belanda. Kedaulatan ini bahkan harus dibayar dengan konsesi yang mahal dalam konferensi meja bundar dengan hak yang mediasi oleh PBB. Pemerintah Belanda maksa Indonesia untuk memelihara aset Belanda, menjamin hak pihak asing melakukan aktivitas ekonomi di wilayah Indonesia, yang menjadi kewajiban pemerintah Indonesia untuk memberi kompensasi jika terjadi nasionalisasi aset asing. Indonesia harus membayar 4,3 juta gulden merupakan utang pemerintah Belanda untuk biaya perang melawan Indonesia. Kesepakatan ini bukan hanya menutup peluang Indonesia untuk mengambil aset kolonial, tetapi secara langsung memberikan hutang bagi pemerintahan baru. Indonesia harus memulai kesejahteraan kemerdekaan dengan keberlanjutan ekonomi kolonial.
Suatu hal normal jika masalah satu tujuan utama si negara baru ialah memutus dominasi asing secara tuntas. Sebagian darurat komponen rencana darurat pada 1991, Kabinet Natsir melaksanakan sebuah program bertujuan untuk menciptakan kelas kapitalis domestik yang signifikan. Program benteng dirancang untuk melindungi dan memperluas perusahaan pribumi dengan cara memberi lisensi impor kepada pengusaha pribumi. Ini adalah sebuah strategi untuk menggunakan kapital pribumi sebagai titik tolak masih dikuasai Belanda, sekaligus upaya menggantikan perdagangan Cina dengan importer pribumi. Sektor impor dipilih sebagai basis perluasan kapitalis domestik, mengingat sektor ini hanya memerlukan modal dan sumber daya relatif lebih kecil dibanding sektor manufaktur. Para pengusaha pribumi yang mayoritas memiliki sumber daya ekonomi terbatas diharapkan mampu memperoleh manfaat terbesar dari program ini. Pemerintah berharap bahwa sektor informal mampu menjadi basis akumulasi kapital yang bisa menjadi sumber ekspansi di kapitalis domestik di sektor lain. Namun dengan segera menjadi jelas bahwa upaya ini memenuhi sasaran banyak penyerang lisensi investor. Situasi diperburuk oleh kondisi politik yang ditandai oleh intervensi asing terhadap urusan dalam negeri pada 1958. Sebuah upaya pemberontakan di Sumatera Barat untuk meluas ke Sulawesi Utara dan Tengah melibatkan dukungan langsung Amerika Serikat menjadi telah. Kemudian bahwa intervensi ini merupakan respon Amerika Serikat terhadap kian kuatnya pengaruh komunisme Indonesia setelah PKI menjadi partai terbesar keempat hasil pemilu pertama 1955. Artinya apa? Bahwa di sini Amerika sangat takut akan berkembangnya PKI yang sangat pesat di Indonesia. Amerika condong menggunakan ekonomi kapital yang apabila dikuasai oleh sosialis yaitu PKI, ini akan sangat mengancam perekonomian atau yang ada di Amerika, karena apabila Indonesia masuk di negara sosialis atau ekonomi sosialis, ini akan betul-betul memotong daripada ekonomi yang ada di Amerika, karena Amerika merupakan suatu negara yang kapitalis yang sangat tinggi, karena tidak dapat bertemunya kaum kapitalis dan kaum sosialis karena berbeda pandangan terhadap ekonomi tersebut. Kegagalan program benteng untuk menggantikan barang ekonomi kolonial dibarengi dengan dukungan kekuatan imperialis terhadap pemberontakan daerah mengancam persatuan nasional, mendorong Soekarno menjakarkan respon dan drastis pada 1999. Soekarno membubarkan Dewan Konstituen karena ternyata tak mampu menjadi penyelamat revolusi. Ia akhirnya mengajukan manifesto politik baru Manipul Uinsdek yang terdiri dari 5 elemen: ekonomi terpimpin dan identitas Indonesia. Setahun berikutnya Soekarno menekankan pentingnya demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin untuk melaksanakan cita-cita revolusi. Program ekonomi terpimpin, Soekarno menekankan pentingnya rencana pembangunan semesta dan Roosevelt meningkatkan dukungan pemerintahan korporasi, dan di atas itu sebuah konsentrasi besar kekuatan ekonomi di sektor negara. Masuk di bagian 4, memutus hubungan akumulasi pertanian dan industri mode domestik. Meningkatnya kekuasaan modal internasional dan terlembagakannya negara neoliberal oleh penyusuan neoliberal telah menggeser model akumulasi yang semula berorientasi ke dalam memenuhi pasar domestik menjadi berorientasi ke luar negeri, mengikuti dinamika pasar global. Melalui kepentingan modal asing, perekonomian domestik terkuat untuk menundukkan dalam alur pembagian kerja di internasional.
nasionalisasi industri dan reforma agraria seperti telah kita bahas di bab sebelumnya. Soekarno berusaha merintis pembangunan ekonomi domestik yang tangguh dan berdirikan melalui pemberontakan struktur dua pilar produksi, pertanian dan industri dalam kerangka sosialisme dan hal Indonesia. Soekarno yang didukung PKI dan semelemen kiri siap lainnya melaksanakan reforma agraria. Di saat bersamaan Soekarno juga mengikuti untuk mencapai kedaulatan pangan. Dia bahkan sampai mengatakan, mengapa repot-repot berbicara tentang kebebasan politik jika kita tidak memiliki kebebasan untuk mengelola beras kita, dan selalu mengemis bantuan membeli beras dari negara tetangga. Perhatian yang tinggi terhadap sektor pertanian, dan di sini Soekarno jelas ingin kemandirian pangan terhadap ada Indonesia. Jangan selalu meminta bantuan terhadap negara tetangga, karena kita mampu atau bisa melakukan itu sendiri tanpa adanya bantuan dari negara tetangga. Kondisi bahwa yang mayoritas bekerja di Indonesia pada 1961 ialah bekerja pertanian sekitar 75% yang memberi sumbangan signifikan terhadap PDB. Artinya apa? Bahwa agraria dilandasi bahwa mayoritas pekerja di Indonesia pada 1961 ialah pekerja pertanian sekitar 75%, meningkatnya suatu pendapatan terhadap PDB kita. Revolusi hijau dan industri substitusi impor. Seperti telah kita dibahas di bab sebelumnya, Soeharto mengambil cara akumulasi yang mengundang investasi asing terutama dari negeri kapitalis. Artinya apa? Bahwa Soeharto setelah perangnya atau runtuhnya PKI pada zaman Soeharto menggulirkan pemerintahan Soeharto kepada Soekarno ke Soeharto. Lalu Soeharto untuk memulihkan ekonomi yang ada di Indonesia menerima bantuan-bantuan dari kapitalis atau Amerika, karena untuk memulihkan ekonomi yang telah hancur di masa Soekarno karena runtuhnya sosialis. Kapitalis meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal 1970-an dengan dukungan AIS dan Bank Dunia. Soeharto memulai revolusi hijau untuk menggenjot produktivitas pertanian, menggambarkan program reforma agraria oleh Soekarno. Dari utang luar negeri, Soeharto mengalokasikan 30% anggaran pemerintah negeri pusat untuk pembangunan irigasi dan infrastruktur untuk dibutuhkan guna mengembangkan sektor pertanian sejak 1970 dan sekitarnya. Sebagai bagian dari rencana pembangunan 5 tahun Repelita yang diluncurkan pada 1969, pemerintah Soeharto mulai memperkenalkan teknik-teknik alat-alat modern pertanian untuk kaum tani. Penyuluh dikerahkan untuk memberikan bantuan teknis budidaya padi guna meningkatkan produktivitas petani di pedesaan. Pertumbuhan surplus populasi relatif. Ketidaksambungan akumulasi pertanian dan industri domestik secara dominan difasilitasi oleh negara neoliberal telah berkontribusi pada penciptaan sejumlah besar surplus populasi relatif, yakni kombinasi antara pengangguran dan proletariat informal baik di pedesaan maupun perkotaan. Revolusi hijau 1970-an dalam konteks belum dirombak, struktur agraria disusul dengan penyusuan neoliberal jilid yang pertama pada pertengahan 1980-an secara masif menyulut proletarianisasi dan semi-proletarianisasi, mengubah petani independen menjadi petani kurang maupun buruh tani tak bertanah. Perkembangan umum surplus populasi relatif seperti telah ditekankan di bab 2, karena kompleksitas dari konsep surplus populasi relatif itu sendiri serta keterbatasan yang tersedia di bab ini bukanlah upaya memberikan angka surplus populasi yang relatif yang 1%. Pada rezim Soeharto, monopoli tanah oleh negara membuat upaya memperluas perkebunan skala besar menjadi lebih mudah.
dengan dampak banyak orang harus terusir dari negara mereka. Namun perkiraan banyaknya jumlah kaum dari tanah yang terusir dari tanah mereka tidak cukup memungkinkan untuk dibuat karena data resmi yang tersedia, yaitu sensus pertanian, tidak memberikan informasi mengenai kepemilikan tanah atau keturunan keistimewaan. Dengan demikian manfaat hanya terbatas dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai struktur agraria. White dalam studinya menunjukkan bahwa kehadiran perkebunan negara di Jawa telah menutup akses bagi pengelola lahan sebelumnya dan selanjutnya. Transformasi pengelola tanah tani dari menjadi pekerja upaya Jambi Sumatera 30 HPH swasta mengendalikan dan mengoperasikan 2,6 juta hektar lahan hutan pada sampai 90-an. Tanpa kompensasi menghancurkan sebuah kebongkar dan buah dan mengonversi lahan menjadi perkebunan aksa simisium. Lalu akumulasi melalui perampasan berjalan kian cepat sejak program penyusunan neoliberal kedua pada 1995 melalui integrasi ekonomi domestik ke pasar global. Di banyak tempat, terutama di luar Jawa, perampasan tanah untuk bahan bakar dan konservasi telah memisahkan kaum tani dari sama produksinya. Yaitu bagian 6 penutup. Buku ini dimulai dengan sebuah tujuan untuk menjelaskan bagaimana penyusunan neoliberal Indonesia membentuk perkembangan surplus populasi relatif. Setelah berusaha menunjukkan bahwa penyusunan neoliberal pembentukan perkembangan surplus populasi relatif dalam 3 cara saling berhubungan. Pertama, penyusunan neoliberal mengubah hubungan kelas dan mengubah orientasi negara. Kedua, rekonfigurasi dinamika antara kelas dan negara, mengubah model akumulasi domestik. Ketiga, model akumulasi yang telah diselaraskan dengan agenda neoliberal akhirnya mempengaruhi kurang surplus populasi relatif. Mungkin itu dari saya. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Lebih kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.